Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Maulidi Abdullah LC dan seluruh kru. Kemudian yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Al-Bros Pekanbaru, Dr. Dini Kurniawan MKK, dan seluruh direksi Al-Bros Group. Kemudian yang sama-sama kita hormati karyawan Al-Bros Group, baik di dalam maupun di luar, dan seluruh panitia yang bekerja pada saat ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah di hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat sama-sama menyaksikan kajian bulanan kita, dan insya Allah sebentar lagi yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Maulidi Abdullah LC dengan tema kebahagiaan. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja untuk membuka acara pada sore yang berbahagia ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ardes Rama Saputra. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Direktur Rumah Sakit Al-Bros. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Imi Kurniawan, MKK. Kepadanya disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sehat dan kesempatan tentunya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun dalam kondisi pandemi dan kita harus melaksanakan dalam bentuk Zoom meeting. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Maududi Abdullah, LC. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kami sering dengar nih, terutama saya sering dengar ceramah Ustadz dan keluarga juga sering dengar. Alhamdulillah Ustadz ada kesempatan nih untuk kasih masukan materi pada kita. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Yang saya hormati juga teman-teman dan saya sayangi seluruh karyawan Rumah Sakit Al-Bros Group, karena mungkin saya juga tadi share juga ke teman-teman di grup, mungkin banyak yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Ya, dari saya mungkin tidak banyak. Pertama, kepada Pak Ustadz terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan harapan saya kegiatan ini bisa kita lebih seringkan, karena dalam kondisi pandemi tidak hanya fisik yang capek mungkin ya, lelah, letih mungkin dari teman-teman, tapi juga secara mental. Dan salah satu budaya kita adalah budaya prima dan yang paling utama adalah ibadah. Nah, kepada teman-teman bahwa pekerjaan kita ya saat ini itu Allah jadi ibadah, niatkan jadi ibadah dan mudah-mudahan memang jadi ibadah dan menjadi pahala untuk kita. Mohon juga nanti masukan dari Bapak Ustadz Maududi. Semoga nanti teman-teman jadi semakin semangat nih setelah ini untuk memberikan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah juga kasus semakin menurun, tapi saya berharap kita para masyarakat medis, masyarakat rumah sakit harus memberikan contoh bahwa protokol itu tidak boleh diabaikan sama sekali, karena kita tahu bahwa gelombang-gelombang lain itu bisa muncul lagi kalau kita tidak ikut protokol kesehatan. Sebagai contoh mungkin di beberapa negara, bahkan negara yang terkenal sangat disiplin seperti Singapura sudah mulai itu. Jadi saya berharap teman-teman kita orang medis harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bahwa jangan sampai kita sendiri terlihat tidak mengikuti program kesehatan. Mungkin dari saya demikian. Sekali lagi
kepada Bapak Ustadz Maududi Abdullah. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang kita laksanakan di sore ini menjadi pahala yang berlimpah, dan juga kepada Ustadz. Sekali lagi untuk teman-teman Rohis, terima kasih atas jerih payahnya. Mudah-mudahan ini enggak sekali ini aja nih kita undang Bapak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz juga ada waktu nantinya. Demikian mungkin dari saya. Semoga kita semua sehat dan diberikan pahala yang berlimpah dari Allah. Demikian, kalau ada salah-salah Pak Ustadz kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Kurniawan, MKK. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian kita pada sore ini yang dengan tema kebahagiaan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Maududi Abdullah LC. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah tabaraka wa ta'ala bimbing kita semuanya ke jalan yang paling Dia ridhoi dan paling Ia cintai. Dan semoga kita diberikan hati yang mau tunduk dan patuh kepada wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dunia dan perhiasannya, dunia dan kekayaannya, dunia dan kemewahan yang ada di dalamnya tidak akan sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat dunia? Apa kekayaan dunia? Apa materi dunia yang sebanding dengan nikmat jantung? Apa nikmat dan kekayaan dunia? Apa fasilitas dunia yang sebanding dengan nikmat oksigen? Enggak ada. Akan tapi kebanyakan manusia tidak melihat itu sebagai karunia dan nikmat besar anugerah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan justru di dalam tatapan matanya sebuah mobil Alphard lebih berharga dari jantungnya.
sebuah mobil McLaren lebih mulia daripada oksigen. Itu kesalahan manusia yang menatap. Dan percaya tidak percaya, sudah terlalu banyak manusia yang seperti itu hidup di permukaan bumi. Semoga Allah tidak menjadikan kita adalah mereka. Kekayaan dunia yang hanya secuil mengalahkan di hatinya nikmat Allah yang dia tidak mungkin bisa hidup tanpanya. Sehingga nikmat yang sangat teramat mahal dia sepelekan. Dan nikmat yang tidak seberapa mahal dia agung-agungkan. Dia elu-elukan. Dan apa yang dia elu-elukan itu pun dia tidak punya. Semakin lengkap penderitaan hidup. Marilah menjadi hamba Allah yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Dan Al-Quran jadikan panduan untuk menjadikan kita hamba yang pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah bicara di dalamnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikuti panduan itu. Dan ternyata Allah tidak pernah memuji emas dan perak sebagai nikmat-nikmatnya. Namun Allah menyebut matahari, menyebut bulan, menyebut siang dan malam. Allah menyebut air, Allah menyebutkan makanan yang Allah berikan kepada kita. Allah menyebut nikmat mata, nikmat lisan dan bibir dalam surah Al-Balad. Allah menyebut aneka ragam makanan dalam surat Abasa wa Tawalla. Sehingga orang yang membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, beda sudut pandangnya dengan mereka yang tidak membaca dan tidak mentadabburi Al-Quran soal nikmat-nikmat Allah. Yang membaca Al-Quran dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, matanya tertuju kepada apa yang Allah sebut. Dan alangkah banyaknya manusia yang lalai daripada itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita. Beliaulah manusia terbaik di permukaan bumi dari segala lini kehidupan. Bukan hanya terbaik soal sholat, soal sabar, soal puasa, soal kedermawanan. Bukan. Bahkan terbaik soal kesehatan. Mengalahkan ahli-ahli kesehatan dunia. Kesehatan beliau tak tertandingi oleh ahli-ahli kesehatan dunia. Kalau ingin mencari jantung paling sehat itu jantung Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mencari tulang terkuat itu adalah tulang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah memberikan seluruh kemuliaan kepada beliau. Kalau ingin tahu cara makan yang terbaik, cara makan Rasul. Kalau ingin cara tidur yang terbaik, cara tidur Rasul. Seluruh kebaikan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pemimpin paling hebat di permukaan bumi adalah Rasul. Sebagaimana tetangga paling hebat di permukaan bumi adalah Rasul. Ayah terbaik di permukaan bumi adalah Rasul. Suami terbaik di permukaan bumi adalah Rasul. Mau kemana kita pergi? Rasul yang terbaik. Kalau itu adalah kebaikan. Rasul bukan hanya suri tauladan soal ibadah. Namun soal segala-galanya beliaulah yang terbaik. Sehingga yang mengikuti pola beliau akan mendapatkan kebaikan itu. Umar yang terkenal sangat perkasa, Umar yang terkenal sangat kuat, itu diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat kisah di saat Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Dipegang
kerah bajunya oleh Rasul dan diangkat oleh Rasul kita tercinta SAW. Seorang ahli gulat dibanting oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh tenaga seluruh para sahabat di Madinah, tenaga Rasul yang memecahkannya dengan izin Allah. Sehingga istri-istri Nabi mengatakan, Rasul itu kayak seolah-olah diberikan kepadanya tenaga 40 orang laki-laki. Maka menjadikan Rasul sebagai suri tauladan tidak hanya dalam aspek-aspek akhirat. Nah, saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, manusia itu terbagi dua. Diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Yang tadi sempat disebutkan oleh Bapak Direktur Direktur Pusat ya kalau tidak salah dengar. Ya, barakallahu fiik. Dan tentu kesehatan jasmani antum adalah pakar-pakarnya. Akan tetapi manusia tidak hanya diciptakan dalam bentuk jasmani, namun manusia juga diciptakan dalam bentuk rohani. Sehingga kata para ulama, dokter ada dua, dokter jasmani dan dokter rohani. Dokter rohani adalah orang yang mengerti obat yang berasal dari Al-Quranul Karim, yang membuat rohani sehat. Karena banyak manusia yang tidak merasa bahwa rohani itu bisa sakit, bahkan rohani itu bisa mati. Sehingga para ulama mengatakan ada orang yang jasadnya adalah kuburan bagi jiwanya sebelum jasadnya itu dimasukkan ke dalam kubur yang sebenarnya. Kenapa? Rohaninya sudah mati. Terlalu lama tidak diberikan asupan, terlalu lama tidak diberikan gizi, terlalu lama dimasukkan ke dalamnya aneka ragam racun dan virus untuk rohani itu. Bagaimana tidak akan mati? Apa yang terjadi pada jasmani terjadi pada rohani. Maka hendaklah kita menjaga kedua kesehatan tersebut. Sebagaimana kita disuruh untuk menjaga kesehatan jasmani, Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah namun kuat jasmaninya, itu lebih Allah cintai dari seorang mukmin. Sama-sama mukmin, berarti rohani sama-sama sehat. Namun mukmin yang kedua mukminud dhaif, mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya terdapat kebaikan. Asal rohaninya sehat, dua-duanya ada kebaikan. Namun yang rohaninya sehat, jasmaninya kuat, lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibanding yang tidak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, dan bukan ada maksud apapun ketika harus ada dua pilihan, tak ada pilihan yang ketiga. Rohani sehat, jasmani sakit, atau rohani sehat, jasmani sakit, atau jasmani sehat, rohani yang sakit. Orang muslim harus memilih yang pertama. Biarlah jasmaninya sakit, asal rohaninya sehat. Dan ini yang banyak hilang di dalam kehidupan banyak manusia. Sehingga banyak sekali orang-orang yang sangat sehat dan mampu melakukan aktivitas berat, namun sekedar untuk mengangkat, membuka kedua pelopak matanya di saat Allah mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di subuh hari, di saat muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia pun gak kuat. Padahal barber
barbel beberapa kilo sanggup diangkat. Inilah dia ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, orang-orang yang sehat jasmani, akan tetapi rohaninya sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Kita sudah katakan tadi, rohani yang sakit, jasmani yang sehat. Atau rohani yang sehat, rohani yang sehat, jasmani yang sakit. Atau rohani yang sakit, jasmani yang sehat. Kalau hanya dua pilihan itu, maka kita harus memilih yang pertama. Kenapa? Karena jasmani kalau ataupun hancur, hanya rugi dunia. Tapi kalau rohani yang hancur, kerugian dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta untuk berbicara tentang sebuah poin yang sangat teramat penting dalam hidup, bernama kebahagiaan. Ini poin yang sangat teramat penting dalam kehidupan. Semua manusia terlihat mengejarnya tanpa terkecuali. Tak peduli muslim, kafir, tak peduli tua, muda, orang kota, orang desa, penguasa, rakyat jelata, orang miskin, orang kaya, sama. Semua mereka mengejar kebahagiaan. Semua manusia ingin hidup bahagia. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam hidup manusia. Sehingga sepakat semua manusia mengejar kebahagiaan. Oleh karena itu, hal yang sangat mustahil apabila Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam sunnah dan hadis-hadisnya tidak membicarakan kebahagiaan. Itu mustahil. Kalau di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW dibahas hal-hal yang jauh lebih sepele daripada kebahagiaan. Di dalam Al-Quran dibahas soal bagaimana izin masuk rumah. Di dalam hadis dibahas soal bagaimana masuk toilet. Masuk rumah dan masuk toilet, hal yang jauh lebih di bawah kebahagiaan. Maka mustahil Allah bicara izin, bagaimana izin masuk rumah. Rasul berbicara bagaimana masuk toilet, keluar toilet, bagaimana di dalam toilet. Mustahil Allah dan Rasulnya melupakan bagaimana cara menjadi manusia bahagia. Itu mustahil. Apatah lagi kalau kita selalu ingat ayat Allah di dalam Al-Quran soal kesempurnaan agama Islam. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Islam sempurna. Apakah mungkin cara memakai baju diajarkan, cara memakai sendal diajarkan, cara melepas sendal diajarkan, cara tidur diajarkan, namun tidak diajarkan cara menjadi orang bahagia? Impossible. Mustahil. Namun sayang 1000 kali sayang, banyak muslim yang tidak mencari cara bahagia ke dalam Al-Quran. Banyak muslimah yang mencari cara kebahagiaan tidak di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dia mencoba mencarinya dalam pengalaman hidup. Dia mencoba mencarinya dalam pertemanan. Dia mencoba mencarinya di buku-buku selain Al-Quran dan hadis. Dia mencoba untuk membaca biografi manusia-manusia sukses duniawi. Anda telah salah jalan.
Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan Allah yang paling tahu bagaimana menjadikan manusia itu manusia yang bahagia. Kalau Anda bertanya kepada saya, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, apakah di dalam agama Islam ada cara-cara untuk menjadikan kita bahagia? Saya katakan sangat banyak. Sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis konsep hidup menjadi manusia bahagia. Sangat banyak. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cara-cara menjadi manusia yang bisa menikmati hidup dengan baik. Andai kita mau benar-benar membuka mata dengan membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, membuka mata membaca hadis sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu contoh saja. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Unzur ila man huwa asfala minkum, wa la tanzur ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Niscaya itu akan membuat kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Cukup satu hadis ini saja. Kalau kita benar-benar amalkan, hidup akan luar biasa nyaman. Hidup akan luar biasa tenang dan tentram. Alias alangkah bahagianya kita. Apa itu? Lihat orang di bawah kita. Dari perkara-perkara dunia. Lihat di bawah kita. Jangan lihat di atas. Kalau kita berhasil melatih diri kita untuk mengamalkan satu hadis ini saja, benar-benar kita usahakan terus untuk mengamalkannya, jiwa kita tidak melihat ke atas, jiwa kita selalu melihat ke bawah. Orang yang lebih rendah dapat fasilitas dunia dibanding kita, percayalah, Anda akan katakan, Anda akan dapatkan apa yang saya katakan tadi. Anda akan merasakan hidup yang sangat luar biasa. Kenapa? Anda terasa mendapatkan nikmat yang sangat teramat banyak. Dan untuk menjadi manusia seperti itu, di orang-orang kesehatan sangat mudah sebenarnya. Karena setiap saat mereka bertemu dengan pasien yang mendapatkan keluhan yang jauh lebih besar dari keluhan hidupnya. Sekiranya dia jadikan itu i'tiad dan i'tibar, dia selalu akan bersyukur, ya Allah, lihatlah pasien ini penderitaannya, lihatlah ini penderitaannya, lihatlah ini penderitaannya. Tapi tidak hanya soal kesehatan tentunya, pasti. Lafaz hadis seperti itu. Untuk saya selalu ingin menyampaikan, saya punya redaksi yang sebenarnya sama dengan hadis itu maksudnya, tapi mungkin agak lebih memudahkan cara memahami. Wallahu ta'ala alam. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Biasakan diri kita melihat kekurangan yang ada pada orang lain yang itu adalah kelebihan pada kita. Dan jangan biasakan melihat kekurangan yang ada pada kita yang itu adalah kelebihan pada orang lain. Siapapun manusia punya plus dan minus. Tanpa terkecuali para nabi dan para rasul. Saya punya plus, punya minus. Dan siapapun yang sedang di hadapan kita sekarang, yang tergabung dalam acara ini, punya plus dan punya minus. Dan begitu seluruh manusia di permukaan bumi sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Berlatihlah untuk melihat plusnya kita. Yang itu adalah minus bagi orang lain. Selalu itu lihat, itu pandang, itu ke arah sana mata kita untuk dilatih untuk diarahkan. Kemudian sisi minus yang kita punya, usahakan jangan dipandang, jangan ditatap.
Punya kita minus, punya orang lain plus. Jangan ditatap, jangan biasakan menatap itu. Kalau ada setan mengajak kita ke sana, istighfar, naudzubillah min dzalik, arahkan pikiran kita ke arah yang lain. Kalau kita bisa mendidik ini dalam hidup kita, ya laha min ni'mah, alangkah nikmatnya hidup. Saya berani menjamin, yang benar-benar berhasil melatih ini, dia tidak punya keluhan dalam hidupnya. Bukankah nikmat hidup tanpa keluhan? Cobalah. Coba praktekkan, coba amalkan. Itu baru satu ya. Itu baru satu dari hadis Nabi SAW. Anda akan merasakan hidup yang luar biasa nikmat. Karena dengan cara seperti itu, terasa nikmat Allah begitu banyak dalam hidup kita. Akhir hadis Nabi, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Makanya saya katakan tadi, mustahil di dalam ayat-ayat Allah, mustahil di dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak ada bahasan untuk menjadi manusia bahagia. Bahkan sebaliknya, syarat dengan rumus-rumus menjadikan Anda manusia bahagia hidup di permukaan bumi. Kenapa? Karena syariat ini Allah turunkan untuk memberikan rahmat kepadamu. Syariat ini Allah turunkan untuk memberikan rahmat kepada manusia, bukan untuk menyiksa manusia, tidak. Terkhusus bagi kita yang sudah pernah haji. Kalau kita review kembali perjalanan haji kita, itu apa yang kita lakukan selama musim haji itu membuat jiwa kita tenang, jiwa kita tentram, jiwa kita damai, jiwa kita bahagia. Sehingga kita, subhanallah, di musim haji itu kurang tidur, kurang istirahat, tapi kita tetap kuat, tetap semangat, tetap bertenaga, tetap bahagia. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di musim haji yang selalu kita sampaikan, terkhusus di saat Allah berikan kepada kita kesempatan untuk membimbing jemaah haji. Mungkin Anda mengalami salah satu di antaranya. Pernahkah Anda mengalami di musim haji Anda tidak lagi tahu tanggal? Tanggal pun Anda tidak tahu lagi. Ditanya tanggal berapa sekarang? Oh iya, tanggal berapa sekarang ya? Saking nikmatnya hidup Anda tidak peduli lagi ini tanggal apa, tanggal berapa. Bahkan sebagian kaum muslimin di musim haji ditanya ini hari apa, nggak bisa jawab. Lama mikirnya hari apa. Kenapa? Sudah sangat menikmati hidup sehingga lupa hari dan lupa tanggal. Kalaulah bukan dia memegang jam tangan yang ada tanggalnya, atau dia memegang handphone yang memiliki tanggal, payah baginya untuk mencari sekarang tanggal berapa. Ini kita saksikan langsung. Kenapa? Karena dia benar-benar menjadi hamba Allah di musim haji. Sehingga dia benar-benar merasakan kenikmatan hidup di musim haji. Kalau di Indonesia, tidur hanya 2 jam satu malam itu, paginya tepar, paginya sakit kepala, paginya harus minum obat. Di musim haji tidak. Lihat kesehatan jiwa membawa kesehatan fisik. Kesehatan rohani membawa kepada kesehatan fisik. Ketika rohani bahagia, fisik akan ikut bahagia. Ikut kuat. Ala kulli hal. Saya hanya ingin menyampaikan di awal pertemuan ini bahwa agama kita syarat dengan konsep-konsep kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu cita-cita semua manusia. Saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang saya yakin semua kita hafal. Namun hanya mungkin
tidak pernah kita mengetahui bahwa ini adalah konsep kebahagiaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, usahakan sekali saya ucapkan langsung hafal kalau bisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam poin ini di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hafalkan ya. Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah hafal? Ya. Di dalam ayat ini konsep kebahagiaan. Mungkin hanya kita yang kurang mawas, kurang tahu, kurang tadabbur, kurang nuntut ilmu, kurang membaca buku-buku tafsir, sehingga ayat ini kita baca setiap hari, namun ternyata kita tidak tahu di dalamnya adalah konsep kebahagiaan hidup. Apa arti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, berikan saya hidayah kepada jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat-nikmatmu kepada mereka. Nikmat-nikmat Allah berikan kepada mereka. Nikmat ini apa? Nikmat-nikmat. Dan yang paling di atasnya adalah kebahagiaan. Di antaranya sehingga orang yang berjalan di atas jalan yang lurus akan hidup dalam hidup yang penuh nikmat. Kita minta kepada Allah jalan orang-orang yang telah Allah curahkan nikmat-nikmat kepada mereka. Itu yang kita minta. Jalan yang mana? Jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas jalan yang diridhoi Allah, berjalan di atas jalan yang Allah cintai, penuh kenikmatan di dalamnya. Dan kenikmatan yang ada di dalam itu yang membawa kita kepada kebahagiaan hidup. Maka camkan ini baik-baik, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, baik di kota Pekanbaru atau Jakarta atau dimanapun yang sekarang ini menyaksikan acara ini pada kesempatan yang berbahagia di dalam kajian online kita di sore hari yang berbahagia ini. Ingat, ketika Anda sholat, Anda minta kebahagiaan kepada Allah, dan kebahagiaan yang Allah berikan itu adalah ketika Anda diarahkan kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan yang sesuai dengan Al-Quran, jalan yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, itu jalan yang lurus. Jalan yang sesuai dengan jalan Nabi Muhammad SAW, itu jalan yang lurus. Tak akan ada jalan yang lurus selain itu. Karena berada di atas jalan yang lurus akan memberikan kebahagiaan. Logikanya, saya akan mengatakan seperti ini. Al-Quran dan hadis adalah rel kehidupan manusia. Allah menyuruh kita berjalan di atas jalan yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Rasulullah mengajak kita untuk berjalan di atas jalan yang beliau ajarkan di dalam hadis-hadisnya. Berarti ini adalah rel kehidupan kita. Dan kereta api apabila berjalan di atas relnya, dia akan berjalan dengan penuh kenikmatan. Mobil kalau sudah berjalan di atas aspal yang mulus, dia berjalan penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau sudah keluar dari relnya, apa yang terjadi pada sebuah kereta api yang sudah keluar dari rel? Apa yang terjadi pada sebuah mobil yang sudah keluar dari alur jalan aspal yang mulus, kemudian dia mulai masuk kepada jalan yang penuh bebatuan, penuh dengan lubang, penuh dengan air, penuh dengan lumpur?
Tentu sangat sulit, bukan? Tentu bisa mengancam nyawa, bukan? Tentu tidak nikmat, bukan? Maka berjalan di atas jalan rel kehidupan penuh dengan kenikmatan. Karena kita berada di rel yang benar. Kita berada di jalur kita yang benar, jalur penghambaan diri kepada Allah. Jalur menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup untuk menghambakan diri kepada Allah, tujuan utamanya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, dan kita berjalan di atas rel ibadah itu. Ya laha min ni'mah, alangkah nikmatnya hidup. Maka ketika sampai kepada kita, ini yang benar dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah, ini beragama yang benar, begini beragama yang benar, yang itu salah, dan ternyata yang salah itu kita kerjakan, cepat kembali kepada rel yang benar supaya hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Satu kaidah dalam beragama, yaitu kenikmatan hidup, kebahagiaan yang kita cari-cari itu di tangan Allah. Dan Allah akan memberikannya kepada orang yang Ia cintai. Artinya kalau kita berjalan di atas jalan yang tidak Allah cintai, Allah tidak akan berikan kepada kita kebahagiaan. Oleh karena itu, ingin mendapatkan nikmat-nikmat Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan, syaratnya berjalan di atas jalan yang lurus. Allah berikan kebahagiaan itu. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Ini Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ayat yang ke-28, ini rumus tegas. Ini rumus tegas di dalam syariat, di dalam Al-Quran. Kemana kita ingin mencari kebahagiaan? Bagaimana cara menjadi orang yang bahagia? Ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang ke-28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka di saat mereka berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Ini kata kunci yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin bertanya di mana kebahagiaan letaknya, di sini kuncinya di dalam Al-Quran surah 2 ayat 28. Yaitu menjadikan hati ini hati yang selalu beribadah kepada Allah. Hati yang selalu terikat dengan ketaatan kepada Allah. Zikir dalam ayat ini, zikir dalam makna yang umum, bukan hanya zikir lisan. Ingat itu. Karena semua ibadah dan ketaatan dalam agama disebut zikir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Maksudnya beribadah. Bukan hanya zikir lisan, walaupun zikir lisan bahagian daripada zikir itu sendiri.
Ini zikir dalam maknanya yang umum, yaitu seluruh ketaatan kepada Allah, seluruh yang mengantarkan kita kepada Allah, seluruh yang membawa kita kepada Allah, seluruh yang mengingatkan kita kepada Allah, seluruh yang kita lakukan diridhoi dan dicintai oleh Allah, itulah zikir. Allah mengatakan orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram. Beriman, hati akan tentram di saat dibawa berzikir. Bahkan Allah tegaskan, hanya dengan, berarti nggak ada yang lain. Hanya dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Kapan kita bahagia? Di saat hati kita damai. Kapan kita bahagia? Di saat jiwa kita tentram, jiwa kita tenang, jiwa kita damai. Allahu Akbar, nikmatnya hidup. Kapan manusia tidak bahagia? Di saat jiwanya gelisah, di saat jiwanya resah, di saat jiwanya penuh dengan rasa takut, di saat jiwanya penuh dengan kekhawatiran dan cemas. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman jiwanya damai. Kenapa? Karena dibawa berzikir kepada Allah, dibawa patuh dan taat kepada Allah, dibawa mengikuti ayat-ayat Allah, dibawa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya tenang dan tentram dan damai. Dan kedamaian itu terlihat dalam kehidupan sehariannya. Kedamaian itu terlihat di keluarganya, kedamaian itu terlihat di wajahnya. Kedamaian itu terlihat di lisannya. Maka ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 ini adalah kata kunci menjadi orang bahagia. Rumus hidup ingin mencari kebahagiaan ada di sini. Bawa diri untuk taat kepada Allah. Kembali dia maknanya kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Hal yang sama Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman. Terjemahkan kebahagiaan. Di mana Allah turunkan? Di fasilitas rumah yang serba mewah? Tidak. Di pangkat dan jabatan yang super tinggi? Bukan. Di tubuh yang elok, rupawan, tampan, cantik? Tidak. Di kendaraan-kendaraan mewah? Tidak. Di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Di mana Allah turunkan? Fi qulub, di dalam hati. Bahagia tak ada kaitannya sedikit pun hanya dengan harta. Alangkah banyaknya orang punya harta, hidupnya menderita. Demikian juga dengan tahta, apalagi nama dan popularitas. Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu di dalam hati. Apakah semua hati? Tidak. Hati al-mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Allah akan turunkan ketenangan itu, ketentraman itu di dalam hati orang-orang yang ia cintai. Siapa orang yang ia cintai? Orang yang mau beriman kepada Allah. Beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya, beriman dengan anggota badannya. Iman ada di 3 dimensi. Dimensi hati, dimensi lisan, dan dimensi anggota badan. Ketika benar-benar menjadi orang yang beriman, Allah turunkan ketenangan di dalam hati itu. Sepertinya waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada sekian menit ini bermanfaat, dan 15 menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Ya. Halo? Halo Ustaz. Ya, baik. Tersambung, silakan. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan dari yang lain, setelah kami terima beberapa pertanyaan, Ustaz. Nah. Yang pertama ini pertanyaannya
bagaimana cara agar iman kita tidak turun, Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya. Bagaimana caranya supaya iman kita tidak lagi turun? Caranya adalah Anda berubah menjadi malaikat. Baru bisa. Namun selagi Anda masih menjadi manusia, maka akan berlaku kepada Anda kodrat manusia. Kodrat manusia, imannya akan naik dan turun. Oleh karena itu ketika saudaraku atau saudariku bertanya kepada saya bagaimana caranya supaya iman gak turun-turun, berarti keluar dari kodrat manusia, jadilah malaikat. Bisa? Tak mungkin, berarti menjadi manusia yang tidak pernah turun imannya mustahil. Mustahil. Sahabat Nabi Hanzalah, sahabat Nabi Hanzalah datang kepada Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kita duduk bersama Rasul, hati kita menjadi hati yang beriman, ingat akhirat, ingat surga neraka, semangat kita timbul. Namun di saat kita sudah kembali ke keluarga kita, kembali ke anak-anak kita, kembali kepada harta kita, tidak seperti di saat di dekat Rasul. Artinya berkurang jauh dia. Di saat bersama Rasul ada semangat, ada keimanan yang meningkat. Namun di saat kembali kepada bisnis, kembali kepada harta, kembali kepada mengembala hewan, kembali kepada mengurus kebun, kembali mengurus istri dan anak-anak, tak seperti itu. Kata Abu Bakar, saya juga merasakan hal yang sama, wahai Hanzalah. Mari kita datang kepada Rasul dan menanyakan hal ini. Maka datanglah Abu Bakar dan Hanzalah kepada Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW kepada mereka berdua, sekaligus kepada kita semua tentunya, al-imanu sa'atun wa sa'ah. Iman itu terkadang begini, terkadang begini. Maksudnya terkadang kuat, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun. Itu yang dikatakan Nabi. Terjadi kepada Abu Bakar, terjadi kepada Hanzalah, sahabat Rasul. Siapa kita? Maka jangan pernah bertanya kepada siapapun bagaimana caranya supaya iman itu tak pernah turun. Karena itu bukan kodrat manusia. Iman itu naik dan turun. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya menghilangkan kecintaan terhadap dunia, Ustaz? Padahal tahu dunia itu tidak ada yang abadi, gitu ya. Baik. Bagaimana, Ustaz? Baik. Perlu latihan. Perlu latihan. Dilatih dan dilatih. Karena memang agama kita adalah agama yang kita harus berlatih di atasnya. Termasuk itu. Termasuk hati yang benar-benar mengkerdilkan dunia. Dan lebih memuja atau mengagungkan akhirat. Itu perlu latihan panjang. Tidak bisa dalam 1-2 kali duduk di pengajian berhasil. Tak bisa 2 dan 3 kali membaca buku, selesai urusan itu dan berhasil. Itu perlu latihan. Dan orang yang melatih diri dan hatinya, itu merasa beratnya untuk bisa mencapai poin itu. Apalagi yang tidak latihan. Baca ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan kerdilnya dunia, agungnya akhirat. Baca buku-buku yang berhubungan dengan masalah itu. Baca hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan bahasan tentang dunia dan akhirat. Kemudian coba latih. Coba latih menjadi manusia yang benar-benar meratap dunia itu bagaikan bangkai seekor kambing.
Sebagaimana Nabi mengatakan, ketika Nabi melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, Nabi katakan bahwa di sisi Allah dunia lebih hina daripada kambing ini yang sudah menjadi bangkai ini di sisi kalian. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sekiranya dunia di sisi Allah sama nilainya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir satu tetesan minuman pun, satu tegukan minuman pun tidak akan Allah berikan kepada orang kafir, sekiranya dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk. Itulah dunia. Rasul juga bersabda, perbandingan dunia dan akhirat, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jari itu. Celupkan satu jari ke air laut, angkat. Berapa air yang dapat dalam satu jari, itulah dia dunia. Akhirat adalah air laut yang tersisa. Ini perlu latihan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul mata'u dunya qalil, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu secuil, sedikit. Akhirat lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ketika Qarun pamer harta. Kemudian manusia mengatakan, andai aku punya apa yang dipunyai oleh Qarun. Berkata orang-orang yang beriman, celaka kalian, pahala lebih mulia daripada itu semua. Pahala yang siapkan Allah untuk orang yang beriman dan amal soleh lebih hebat daripada harta Qarun. Ini semua ayat-ayat yang perlu kita resapi, perlu kita tanamkan di dalam hati, perlu membawa sesuatu di hati kita untuk latihan. Tentu tidak gampang ya. Tidak gampang. Ya. Akhirnya kita melihat orang yang sujud lebih hebat daripada orang yang di atas mobil McLaren. Akhirnya kita melihat orang yang membaca Al-Quran lebih mulia dibanding orang di atas mobil Ferrari. Ke situ akhirnya muaranya. Sehingga benar-benar hati itu meremehkan kenikmatan dunia. Dan hindari membaca buku, mendengar berita tentang manusia-manusia miliarder. Karena itu semua akan mempengaruhi hati Anda. Wallahu a'lam. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa bersalah ketika kita telah berbuat dosa atau kesalahan yang berulang-ulang? Terima kasih Ustaz. Nah, sekiranya berulang yang dimaksud adalah hari ini salah, besok juga salah yang sama, besok juga salah yang sama, besok juga yang salah yang sama, itu berbeda dengan kita bertobat dari kesalahan itu dan sudah kita tinggalkan, berhasil 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 1 tahun, kita tinggalkan, terperosok lagi. Taubat lagi, berhasil lagi 1 tahun, 1 tahun setengah, terperosok lagi. Ini dua hal yang berbeda. Yang mana satu yang ditanyakan? Baik, kita jawab kedua-duanya. Kalau yang pertama, itu memang Anda harus taubat. Taubatan nasuha. Itu namanya dosa yang kontinu. Dalam bahasa syariat disebut israr fil maksiyah. Berkelanjutan di atas maksiat. Hari ini lakukan maksiat itu, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Ini berbahaya. Dan ini bisa menjerumuskan kita kepada su'ul khatimah. Apalagi kalau pagi kita lakukan, siang kita lakukan, sore kita lakukan, malam kita lakukan. Lebih parah lagi tentunya. Ini obatnya adalah taubatan nasuha. Adapun orang yang poin yang kedua, dia bertaubat, dia tinggalkan dosa itu. Bisa diistiqomah dia selama 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Namun di akhir tahun yang pertama, dia melemah lagi dan terjerumus lagi ke dosa itu. Kembali dia bertaubat, dia lanjutkan lagi, berhasil di atas menjauhkan dosa itu selama 1 tahun, 1 tahun setengah ke depan. Setelah itu terjatuh lagi, ini sifat orang yang beriman. Orang beriman memang ini sifatnya. Orang beriman bukan orang yang terjaga dari dosa, bukan. Tetapi kalau dia berdosa, dia tidak melanjutkan dosanya itu. Dia tidak kontinu di atas dosanya. Terjatuhnya ke dalam dosanya sekali-sekali. Dan dalam kondisi seperti ini, maka
dia terus lanjutkan usaha untuk istiqamah, mudah-mudahan bisa lebih panjang. Mudah-mudahan ketika taubat berikutnya bisa 3 tahun, gak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Taubat berikutnya bisa 5 tahun setelah itu. Kalau ini terjadi, kesempatan untuk husnul khatimah jauh lebih besar. Jadi yang mana satu yang ditanyakan? Apabila yang ditanyakan adalah poin yang pertama, hari ini berbuat dosa itu, besok berbuat dosa itu, besok berbuat dosa itu, Anda sedang di atas di ambang mara bahaya. Karena kematian di zaman kita sekarang datang seketika, saudaraku, saudariku. Anda pulang dengan kendaraan, mati. Anda duduk di halte bus, mati. Anda naik pesawat, apatah lagi. Antara orang di atas pesawat dengan kematian itu hanya sebuah dinding yang sangat tipis. Dan lihat negeri kita yang tanda kutip banyak sekali sesuatu yang bisa meletus, sesuatu yang bergerak, gempa mengintai negeri kita. Lihat apa yang terjadi di Palu. Bumi digoncang oleh Allah, air laut ditumpahkan ke darat, tsunami datang, bumi digulung oleh Allah. Dan negeri kita negeri yang syarat dengan itu secara geografis. Maka seketika bisa kematian itu datang. Dan bagaimana kalau kita wafat dalam kondisi hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa yang sama, besok berbuat dosa yang sama? Hati-hati, jangan sampai sedemikian. Karena ini namanya bukan taubat dari kesalahan, tapi continue di atas kesalahan. Adapun pertanyaannya, kalau yang dimaksud adalah pertanyaan itu adalah poin yang kedua, lanjutkan terus berjuang sampai Anda bisa lebih lama di atas istiqomahnya dibanding terjatuhnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah saat kita dalam keadaan banyak masalah kehidupan yang kita hadapi? Terima kasih Ustaz. caranya adalah apa yang pertama kali kita sampaikan tadi, itu diantaranya. Itu diantaranya. Yaitu ternyata masih banyak orang yang hidupnya lebih rumit daripada kita. Banyak orang yang bencana yang Allah berikan kepadanya jauh lebih hebat daripada bencana yang Allah berikan kepada kita. Problematika kehidupan yang dia rasakan jauh lebih hebat daripada problematika yang kita rasakan. Lihat ke bawah. Setelah kita melihat ke bawah, kita akan merasakan belum apa-apanya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, ya Allah baru segini engkau berikan kepada aku. Sementara engkau berikan kepada si Anu berlipat-lipat kali lebih banyak daripada engkau apa yang engkau ujikan kepada aku. Ya Allah berikan aku sabar. Itu satu. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah, ingat nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah. Karena ketika musibah datang, nikmat itu tidak pernah berhenti. Berlatih untuk selalu pandai melihat nikmat-nikmat Allah yang lain, dan perhatian kita tidak fokus kepada musibah itu saja, problematika hidup itu saja. Jauhkan memikirkan problematika hidup terus. Fikirkan, coba arahkan pikiran kita dan perhatian kita kepada nikmat-nikmat Allah. Anda mau yang mana? Masalah ini Anda selesai, namun Allah cabut nikmat lisan dari dirimu. Anda mau yang mana? Masalah ini selesai, namun Allah cabut nikmat kaki. Ini saja. Dan lakukan hal-hal yang berikutnya. Tentu kita tidak mau masalah selesai lalu kita dibutakan oleh Allah. Mungkin kita tidak mau masalah ini selesai, namun kita dilumpuhkan oleh Allah. Kaki dan tangan kita tidak lagi bisa digerakkan. Sehingga hidup menjadi beban bagi orang lain, siapapun orang itu. Coba pikirkan nikmat Allah yang lain. Sementara mata, lisan, dan kaki, dan tangan belum seberapa dibanding nikmat-nikmat yang lainnya. Seperti yang tadi kita bicarakan, ada oksigen, ada jantung, ada paru-paru. Jadi di tengah nikmat Allah, jangan curahkan perhatian kita. Di tengah musibah yang Allah berikan, jangan curahkan perhatian kita kepada musibah itu. Coba lihat yang lainnya.
keluar dari situ, melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak siang dan malam mengalir dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz katakan bahwa kebahagiaan itu diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Pertanyaannya, kalau kita merasa tidak bahagia, apakah berarti Allah benar-benar tidak mencintai kita? Bagaimana nasib kita di akhirat kelak, Ustaz? Insyaallah. Allah mustahil salah. Kalau kita benar-benar beriman, benar-benar berzikir kepada Allah, Allah mustahil salah. Allah mengatakan orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar berzikir kepada Allah, hati mereka akan tentram. Allah berjanji menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau kita sudah benar-benar beriman, Allah tidak berikan kepada kita janjinya, berarti Allah ingkar janji dong. Dan Allah mustahil ingkar janji. Ketika kita belum merasakan ketenangan dan ketentraman seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang harus kita lakukan introspeksi keimanan kita. Bukan meragukan janji Allah. Dan saya dan yakin dan percaya ketika kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, walau ada perbuatan maksiat, ada kebahagiaan, jatah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, walau tidak kebahagiaan sebesar kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar maksimal dalam ketaatan dan keimanan. Cuma saja kita belum pandai merasakannya dan tidak mahir melihatnya. Butuh seorang yang mahir dan handal melihat titik-titik itu. Ya. Tapi setiap kita beriman dan beramal saleh, dan kita melakukan iman dan amal saleh, pasti ada jatah kebahagiaan sesuai dengan presentasi kualitas keimanan dan amal saleh kita itu. Dan ketika kita masih merasakan keresahan dan kegelisahan, itu akibat ada amal maksiat yang kita kerjakan. Jadi ketika hidup kita bercampur antara iman dan amal saleh, ada ketenangan, ada keresahan. Tinggal ada orang yang mahir untuk memperhatikan hidup kita dan melihat mana titik-titik ketenangan kita dan mana titik-titik kegelisahan kita. Dan mustahil orang yang sudah beriman kepada Allah kadang-kadang membaca Al-Quran dalam satu hari mungkin atau dua lembar misalnya, dan pergi sholat ke masjid dan kemudian berzikir pagi dan sore, Allah tidak berikan kepadanya kebahagiaan, ketenangan, itu mustahil. Tapi berhubung dia juga berbuat maksiat, lisannya tidak dia jaga, matanya tidak dia jaga, tetap datang keresahan dan kegelisahan itu dalam hidupnya. Sehingga Allah berlaku adil, ada titik kebahagiaan kita dari ibadah kita dan ada titik kehancuran hati, kegelisahan jiwa dari titik maksiat. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Baik. Ustaz, bisakah jika orang tua kita sudah meninggal dunia, membebaskan ia dari adakah amalannya? Dan kemudian jika kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah pahala sedekah tersebut diberikan juga kepada kita? Terima kasih Ustaz. Baik. Amal yang terbaik bagi seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya untuk baktinya kepada orang tuanya adalah banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk dosa dan kesalahan orang tua. Istighfar artinya minta ampun. Minta ampunkan kepada Allah dosa dan kesalahan orang tua kita. Itu amalan yang terbaik. Ya. Amalan yang terbaik. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan sebagian orang tua Allah angkat derajatnya sangat tinggi di akhirat, dan dia heran kenapa dia bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi itu. Ketika dia bertanya kepada Allah, dari mana saya dapatkan semua ini padahal amal saya tidak sehebat ini? Allah mengatakan, itu karena engkau memiliki anak yang rajin mohon ampun untuk dirimu, rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Inilah amal yang terbaik.
Adapun apakah ada cara untuk amalan yang bisa membuat orang tua kita bebas dari adab kubur, ana tidak tahu sama sekali. Adapun sedekah, infak, zakat, bukan zakat, wakaf yang dikeluarkan dari harta anak lalu diniatkan untuk orang tuanya, insya Allah pahalanya mengalir ke orang tuanya. Ya, ini dia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menggapai kebahagiaan di jalan Al-Quran dan Hadis, di jalan Al-Quran dan Sunnah. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu di tangan Allah. Allah tidak berikan dengan cara, Allah tidak berikan kepada orang yang rajin berbuat maksiat. Allah hanya berikan kepada orang yang mencari kedamaian itu dengan ketaatan kepadanya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan jasad kita nanti di surga Jannatu Adnin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Al Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Dan semoga kita lebih pandai lagi mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bisa kita memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mohon maaf dari tim jika ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.